Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan para ikhwan semuanya. Kemarin kita sampai ayat yang ke-7 ya. Mm-mm. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-8 dari surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya, kata laula kenapa tidak, hanya kenapa tidak, hal lah asalnya gitu ya, hal lah, hal apakah tidak. Jadi ada tasjidnya ya, jangan sampai hilang tasjidnya. Kadang baca tanpa tasjid, hal lah asalnya gitu ya. Unzulan diturunkan alaihi atasnya, Muhammadin atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malakun malaikat, yusaddiquhu yang membenarkan, dan seandainya kami berhubungan seperti usulan mereka, begitu kali bahasa sekarang, itu usul permintaan, kadang jadi proposal, ya itu bahasa Arabnya proposal iktiraf. Falam mukmin, maka mereka tidak beriman. Kemudian niscaya diputuskan al-amru sekarang. Apa putusannya? Ini dengan menghancurkan, merusak mereka. Kemudian kita tidak diberi waktu, tidak ditunggu. Mungkin bukan mungkin atau alasan. Khawatirlah seperti kebiasaan Allah. Firman kebelah pada orang yang sebelum mereka. Min kebelakang kebiasaan itu apa? Dia minyak bayar. Mereka maksudnya ayam rumput macam-macam tadi. Min iblakihi apa? Pikiran mereka.
indah wujudi muqtarrahim, ketika telah wujud permintaan mereka dalam mukmin, ketika mereka tidak beriman. Paham nggak? Berikutnya yang sedikit. Mas Nur paham. Betul, ya. Jadi inilah kalau disebut kemarin mencari-cari alasan, mempersulit diri. Tapi supaya mereka itu ini ya, tak tunggu. Jadi melakukan satu kesalahan, tapi mencari pembenaran. Jadi misalnya bentar ada pembenaran tidak ikut taklim, nah, tidak masuk wakaf, tidak ikut amal soleh. Nah, cari-cari alasan untuk membenarkan. Itu bahasa Arabnya apa? Not, bukan segera udur. Kalau udur itu bisa yang benar. Kalau ta'anud itu mesti nggak benar. Agar orang benar. Gitu ya, ini baca ta'anud itu gitu. Maka tadi untuk menerjemahkan dengan bahasa Indonesia atau Jawa agak kesulitan. Dan ta'anud mereka itu apa? Seperti tadi Mas Nur uh, menyebutkan, memang ayat ini tidak bisa dipahami satu ayat ini. Mesti minimalnya mulai ayat ke-6. Nah, ya ini. Itu ketika coba yang hitung nggak permintaan mereka, hutan mereka kepada Rasul ini pada Allah agar membuktikan kebenaran beliau sebagai seorang Rasul. Sehingga kalau tuntutan itu tidak dipenuhi, apa tadi? Sertanut. Apa? Apa? Ya, berarti alasannya apa? Benar. Wong kamu tidak bisa ikuti, tidak bisa membuktikan, mewujudkan apa yang saya minta kok. Nah, ya. Coba dihitung apa, para ikhwan. Itu menghayatinya dari ayat ke-6. Satu, ya itu namanya alam yarau kam ahlakna min qablihim qarnin maktana bulati malam nukan numaktulahum. Satu apa tadi? Satu. Jadi mereka minta kalau memang itu benar-benar Rasul agar dikirimkan apa? Hujan lebat. Yang kedua, ya kami hendaknya ada sungai yang mengalir kepada mereka. Dan tiga,
Begitu cara memahaminya. Nah, biar banyak tadi kan dikit. Tiga apa? Apa permintaan mereka apa? Nanti malaikat mah nanti Pak. Ya, diturunkan kitab yang bisa disentuh. Nah, jadi bukan hanya ini kita biar bukti kayak sekarang tuh yang lagi rame kan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, jadi jangan hanya fotokopi nggak bisa disentuh. Saya ingin bukti disentuh. Nah, itu yang membuat rame kan, yang itu pembelanya sampai nangis katanya, menyentuh. Ikut berita nggak Pak Reman? Ikuti berita nggak? Ya ikut juga nggak apa-apa ya, nggak pusing-pusingin. Ya itu. Nah, saya menyentuh betul. Tapi kata yang pembelanya Roy Suryo, nggak bisa, nggak ada yang bisa sentuh. Nah, tapi dia sampai sumpah-sumpah. Itu nggak gampang itu. Jadi diturunkan kitab berupa kertas yang bisa apa? Sentuh. Itu. Terus yang ini sekarang. Yang keempat, didampingi apa? Nah, itu permintaannya. Itu nah, setiap ayat itu disebutkan seandainya dituruti permintaan mereka, benar nggak mereka akan beriman? Gitu kurang lebih. Ya, loh, ya itu. Jadi kurang lebih begini kalau Maroki menjelaskan. Ini Bapak saja, udah kamu usah mikir permintaan mereka. Begitu. Ya mau tidak mau Rasul sebagai itu kan mesti ini juga kepengen apa? Membuktikan kan? Ini wajar lah. Ya itu. Tuh, tapi melalui ayat itu jangan dipikir. Toh seandainya nanti di jawaban Mariana, in hadza illa sihrun, ini macam sihir. Lah, terus kalau ini lagi nih, kalau dituruti, nah, yang kasihan mereka apa? Nah, begitu. Apa? Ah, ya itu kalau ikut, bang mereka memang takut tadi istilahnya, cari-cari alasan untuk menghindar. Bagaimana supaya sapi tidak bisa disembelih, tidak ada sapi yang bisa didapat dari apa yang mereka minta. Dan mereka juga tapi mengkonspirasi. Yang bunuh itulah yang datang pada Nabi Musa. Lah itu. Nabi Musa ini saudara saya terbunuh. Nah kamu Nabi bener gak? Kurang lebih gitu. Orang saya kan itu. Nah kalau memang Nabi benar, coba siapa tunjuk pembunuhnya. Padahal dia tidak berpikir, nggak mungkin akan dia bisa nunjuk. Uang yang bunuh saya sendiri kok. Loh, polisi kan kesulitan kalau yang bertindak itu yang lapor. Walaupun yang mesti nanti terbuka. Dia banyak gitu kan. Loh, apa? Pura-pura, nangis-nangis lagi. Oh, ya itu. Tapi ya tadi, dia ada macam-macam. Kalau memang kamu nabi yang benar, kamu harus bisa menunjuk siapa yang membunuh saudara saya. Loh, gitu. Sebetulnya Allah bisa saja memberitahu Nabi Musa itu orangnya. Loh. Tapi kisah dalam Quran tidak semacam itu. Karena kisah akan mengandung akidah. Ya itu soal keimanan. Maka Allah perintahkan pada Nabi Musa. Karena tadi bagus menarik ke belakang ya. Ini kurang cerita begitu. Walaupun ini sudah di surah Al-Baqarah. Lama kan? Maka kata Allah, Musa,
suruh menyembelih, sembelih anak sapi. Nanti akan ketahuan siapa pembunuhnya. Lah kan nggak ada hubungannya antara nyembelih anak sapi dengan menunjukkan pembunuh. Tapi itulah perintah Allah. Nah, si yang lapor tadi dah terpikir, waduh, ini kalau nanti ada anak sapi sembelih, terbongkar nih sandiwara saya. Maka dia cari-cari alasan bagaimana supaya sapi yang diperintahkan untuk disembelih itu tidak ada. Loh, namanya apa tadi, Pak? Iya itu, ini nanti ke sana. Ya itu. Itu cerita udah lama, dalam Quran kan selalu menarik. Ya itu. Nah, memang alasannya untuk menghindar supaya dia tidak ketahuan. Begitu innallaha tadbahu baqarah. Kaget dia. Nanti kalau ada sapinya betul bisa-bisa ketahuan ya. Dia harus merancang cara bagaimana supaya sapinya itu tidak ada. Tuh. Maka pertanyaan yang ditanya apa? Warna dulu kan? Lah, Nabi Musa warnanya lah itu. Nah, ini juga sulit. Sapi kan itu barang sapi. Kuning. Nah, lo itu. Tinggalnya kan harus ini tuh yang namanya jangan banyak tanya banding Israel. Udah laksanakan aja. Masih tanya lagi. Apa? Umur. Loh, dijawab lagi. Tidak tua, tidak muda. Lah, itu. Masih tanya lagi, bagus. Nah, dipakai untuk kerja apa enggak, gitu. Ketiga itu terjawab semua. Loh, ada, tapi sulit nyarinya. Mahal lagi. Ini cerita Israeliat ya. Para hewan percaya apa enggak? Gak apa-apa, ya itu ini. Karena ada seorang ulama, ya nggak tahu nama, apa namanya, di Kalongan dulu ya, sering gitu pengajian. Itu yakin tidak ada kisah begini ini bukan kisah yang sebenarnya. Ya. Oh iya, silakan. Itu hanya alegoris. Apa alegoris itu? Apa penggambar apa Pak kan ada itu bisa ya, kiasan nggak pernah ada sapi juga. Ini cuma kiasan aja fiktif itu kata kiai tadi. Ada dia nulis buku yang soal cerita Bakoro itu ya. Karena ini landasannya ceritanya cerita Israeliat begitu yang tadi itulah bagus tadi taknut namanya. Ternyata kan ada katanya kan di itu sapi milik seorang janda satu-satunya. Nah, kemudian akhirnya karena memang sudah itu permintaan mau tidak mau kan dibeli, harganya sangat mahal. Nah, akhirnya memang ketemu itu sapi yang warnanya kuning, yang tidak tua tidak muda, apalagi ya itu ini. Nah, itu ketemu sembelih betul. Nah setelah sembelih, ini juga begitu para ulama. Gimana nih caranya untuk mengetahui? Nabi Musa disuruh, coba kamu potong. Ada yang mengatakan ekor di Quran nggak ada. Lain-lain lah ya. Nah, ini betul. Coba kita kamu ekor aja lah ya, ekor walaupun nggak ada potong, mukulkan ya mati tadi berarti udah beberapa hari tuh ya itu. Nah itu siapa bunuh kamu? Itu yang tadi lapor.
Lah itu nah ketahuan. Itulah begitu. Nah, ini juga begitu tadi. Kalau toh itu turuti, oh laku dial amru. Niscaya. Udah putus. Tidak ada lagi tobat. Tidak ada lagi alasan. Pilih mana? Penting itu. Kalau disuruh milih begini, kira-kira Rasul milih mana? Milih nurutnya apa enggak? Enggak. Rasul sayang bener kok. Tapi kalau Nabi jengkelan, bukan gitu kan Nabi jengkelan. Nah, udah habis. Udah Allah turuti aja. Biar mati semuanya lah. Gitu. Jadi seperti Nabi Nuh kan gitu. Jangan tinggalkan lagi di bumi ini. Biar mati semuanya. La tadar minal la tadar minal kafirina tayyaro. Kan itu. Nah, jadi tadi gitu. Itu permintaannya tadi. Makanya layung dorun maksudnya tadi mereka tidak lagi diberikan kesempatan untuk tobat dan tidak ada kesempatan untuk memberi alasan. Itu seperti yang Allah lakukan tanda kutip untuk umat-umat yang terdahulu. Itu ya. Makanya udah jangan dituruti lagi. Nah, selanjutnya ayat yang ke-8. Ini masih panjang juga nanti sampai 10. 9 sekarang. Walau yang ya. Walau baisna alaihim su nah, kami lagi nih. Walau jangan dan seandainya kami menjadikannya. Apanya itu? Al-munzali ilai. Yang diturunkan pada mereka. Jadi permintaan tadi. Malaikat rupa malaikat laja'alna niscaya kami akan menjadikannya artinya malaikat rajulan seorang laki-laki ala suratihi dalam bentuknya bentuk sebagai laki-laki liyatamak kanu agar nah, kenapa harus laki-laki nggak perempuan ini liyatamak kanu agar mereka mantap benar-benar min ru'yatihi dalam melihatnya. Kenapa harus diturunkan dalam bentuk orang laki-laki? Kenapa, Pak? Apa lagunya? Itla quwata lil bashar. Nah ini Pak Mamun, kenapa berbentuk manusia? Ya laki-laki lagi. Ini penjelasan kalau nggak baca tafsirnya agak kesulitan. Kenapa coba? Min, kenapa harus berbentuk manusia? Nggak ngerti meminum, nggak ngerti kitab. Pak Mamun aja lah. Ayo, kenapa harus berbentuk manusia laki-laki? Apa biar lihatnya enak gitu ya, karena laki-laki gitu. Nah kan gitu kan? Nah itu maksudnya apa? Betul sudah banyak ya. Itu. Itulah kuwata itu penjelasan itu. Karena tidak ada kekuatan sama sekali. Lil basyari bagi manusia. Apa? Belum tadi. Loh ya itu. Nah. Ala ru'yatil malaki. Bang. Untuk melihat apa? Malaikat.
Loh, nah gitu. Kenapa nggak perempuan jawab sendiri? Tahulah gimana? Hah? Hah? Ya rajunya tanya, Pak harus bentuknya bentuk laki-laki itu loh, bukan bentuk perempuan itu. Sampai kelihatan. Ayo, kan. Tafsirnya saya karepe lah, asal bisa tanggung jawab. Jawabannya, mereka menganggap malaikat itu anak perempuan Tuhan. Nah, oleh karena itu, nanti ya bisa selesaikan dulu ya. Nah, hmm. Terus, ya, sebelum jawab selesai tadi. Walau jalnahu dan seandainya menurunkannya, mereka kata begitu. Wajah dan menjadikan malaikat tadi rojulan laki-laki lalabasna, maka betul-betul kami mencampur menyerupakan syabahna, kami menyerupakan alaihim pada mereka mayal bisun, apa yang uh, malaikat malaikat apa yang penduduk Mekah itu kira-kira masih masih samar, apa yang disamarkan oleh penduduk Mekah atas diri mereka. Di ayat dulu dengan mereka mengatakan tidaklah ini illa basyarun, kecuali manusia mislukum, seperti kamu. Loh, gimana aja Pak? Ini perlu perenungan. Gitu lebihnya. Gitu kan. Bertanda memang. Itulah perawan. Jadi serba sulit lah. Serba salah. Dituruti ya salah. Tidak disuruti ya. Nah begitu tadi. Jadi kalau kenapa seandainya Allah menjadikan malaikat kemudian seperti yang mereka minta, apa selesai terus mereka percaya? Tidak. Ya, boleh. Harus tuh. Hmm. 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 Iya. Hmm. Hmm. Ya, itu. Jadi Pak Bang, maka kan saya kemarin saya sampaikan di aksi.
Ya karena berbagai macam langkah Zionis ingin mengalahkan Palestina, nggak bisa. Ya sekarang buat POP itu. Ini langkah ini. Nanti dan itu nggak akan bisa. Itu setelah BOP pun Palestina melawan, tetap ada perlawanan di Gaza dan seterusnya. Maka kata Mas Ridwan, buat apa lagi nanti? Nah, apa yang tidak menyadari? Kok yang orang-orang bisa, terutama nih sih, saya nggak yakin tuh bahasa NU. Tapi bang bahasanya si ketuanya aja tuh, siapa namanya siapa? Yahya. Nah, itu, sudah dia begitu itu. Dihujat juga sama orang ini, tapi karena memang dia tuh orangnya tenang, dihujat kayak apa kan biasa aja tuh. Nah, memang salah satu yang dibutuhkan jadi pimpinan politik kan mendablak kan gitu. Nah, nah jelas-jelas nggak bisa. Jadi entah jadi apa akan saya analisis. Bagaimana si Trump mau bisa mewujudkan uh, BOP? Uang yang lebih kecil dari itu aja nggak bisa. Yang paling mudah lah, usir orang Palestina nggak bisa. Maka mesti Netanyahu dilibatkan. Itu maksudnya dengan itu nanti memberikan kemenangan pada Yahudi. Nah maka jangan dengan bahasa politik, bahasa akidah. Kalau itu agak tenang mah kemarin Pak Prof kan ini agak kecewa juga. MU dilibat-libatkan, tapi dia nggak dilibatkan. Padahal kan Komisi Internasional luar dia kan tidak diundang tuh apa namanya ke istana kan. Padahal orang yang diundang yang setuju aja. Kalau enggak ya itu itu yang beliau kecewa betul. Maka dia bilang udah Prof ada di habis itu. Ini membuktikan bahasanya kita dalam perjuangan ini tidak bisa mengandalkan pada kekuatan manusia. Kita andalkan aja pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tadi beliau jawab. Allah. Ya memang kadang-kadang orang lupa. Pikirannya untuk dengan begitu terus bisa menang. Nah, sama seperti ketika saat bin Abi Waqqas mau menaklukkan Madain kan, mana ada terlintas itu sebuah benteng, sebuah kota yang begitu kuat. Bentengnya dua, satu benteng bangunan, dua benteng sungai. Ada itu. Lah kok bisa-bisanya pasukan Islam itu melewati sungai enggak apa namanya enggak tenggelam. Nah, cuman kalau dikirnya aja asbunallah makin balon dan seterusnya. Oke cuma ini. Nah, itulah korupsi. Karena memang mereka tidak mengandalkan kekuatan selain Allah. Nah begitulah ini. Jadi begitu tadi. BOP. Nah tadi seandainya itu diturunkan betul malaikat. Maka ada kalimat walalabasna alaihim mayal bisu. Itu pun tidak akan menghilangkan keraguan-raguan mereka. Itu tadi lalabasna itu iltibas kan ragu-ragu. Maka kalau sudah turun betul tadi, apa mereka yakin kalau itu malaikat? Enggak. Itu. Ya sama ini yang mudah mungkin ya. Itu. Pertama, tentang Rasulullah. Orang-orang Yahudi itu kan mengharapkan betul adanya Mesias. Loh, itu tahu betul di kitab Taurat, kitab Injil ada gitu. Ya itu.
Tapi ketika Rasul diturunkan oleh Allah, apa kata mereka? Ini mah bukan yang ada dalam kitab apa? Begitu. Ini ya gitu. Jadi sama seperti ini, orang kan mengharap ada turunnya siapa nanti di hari mendekati kiamat Al-Mahdi. Eh, sama nanti reaksinya. Wah ini mah bukan yang ini. Kata orang Syiah, ini Al-Mahdi. Kata Sunni, bukan. Dodo nggak karuan cuma. Daripada pusing gitu kata Ustaz Umar. Lihat aja lah. Gitu. Itu ya kan tadi. Kata Bang. Jadi seandainya itu diturunkan malaikat yang asli, tidak bisa dilihat. Ketika diturunkan manusia berbentuk apa? Nah, dengan manusia mereka tetap kanut walalabasna alaihi mayal bisun. Itu kata sungguh mereka pun masih tetap ragu tentang diturunkannya malaikat tadi. Padahal itu kan permintaan mereka. Itulah maka disebut apa? Rojulan tadi. Nah, ya itu nih. Kenapa tidak di perempuan? Nah, tambah nggak karuan lagi. Ya itu nih. Oh, masa malaikat perempuan? Padahal ini punya keyakinan. Anak apa namanya? Anak perempuan Allah adalah Sania terus. Iya perempuan, tapi bukan yang ini. Cari perempuan yang lain. Nah, itulah. Nah, tentang orang-orang hanya semacam itu. Nah, akhirnya yang terakhir ini, maka nah, ini pentingnya ain ya, pentingnya ruku. Sampai sini sudah selesai nih pembahasan salib. Walakotistum zia birusuli Qadnika faham Qabilladin sakhir. Ayah. Sakhiru. Berarti ini nih penutupnya ya. Jadi ya, jengkelin memang orang kafir ini jengkelin betul ya itu. Jadi turunkan seperti permintaan mereka. Nih malaikat nih. Oh masih aja mereka itu ragu. Wal basna dan sungguh ya itu kami kami mayal bisun mereka betul-betul masih meragu. Sekarang walaupun diskusi, ini akhirnya selesainya di sini. Dan sungguh telah diejek dihina. Dirusulin rasul-rasul banyak zaidan. Min qablika dari sebelum Fihi pada wahyu ini. Tasliyatun. Nah itu kan. Tim Nabi pada Nabi SAW. Faham kau maka lah ini bahasa asing nih. Maka diberikan ditafsirkan jala turun. Billadina sakhiru dengan apa yang mereka hinakan minhum dari mereka. Makanu yang mereka beri terhadap yastahziun yang mereka remehkan, perolok-olokkan. Apa itu? Bahwal adab, maknanya itu jadi makanu tadi adalah adab.
Fakadalika, fakada maka demikianlah. Yahiku akan turun. Iman terhadap orang. Istahza'a yang mengolok-olok orang tadi. Jika kepada engkau. Nah, gimana Ang? Pemahamannya Ang? Jawab. Ya betul. Hmm. Ya, kita paham dong. Coba ulangi. Ah, ya, coba sekarang. Fahako, tadi hako ya. Fil apa tuh? Berarti untuk memudahkan pemahaman. Maka turun. Yang turun itu apa? Failnya mana kurang gitu. Hah? Jangan lihat tafsirnya, lihat asli sini. Coba mana failnya? Hah? Enggak ini ya. Walakotistuhziya birusulim qablika fakhabilladina sakhiru minhum makanu yastahzi'un. Untuk memudahkan pemahaman lanjutnya. Hako ini kan fiil, ya mesti ada failnya. Nah failnya mana? Nah, fahako apa? Nah, mang ini failnya. Paham? Nah, hanya belum paham. Ya, saya ulangi. Dan sudah benar sih benar jawabannya benar. Jadi, cuman tadi agar kita lebih paham lagi, yang turun itu apa? Nah, ya jadi di sini ada nggak azab? Nggak ada. Lah ya itu yang sedang saya tanyakan. Gitu. Yang ditafsirkannya ada balasan, ada lagi azab. Tapi kalau dilihat aslinya kan nggak ada kalimat itu. Kan itu. Ini yang sedang kita pikirkan. Walakotistuzi'an. Maka sungguh telah diolok-olok. Birusulin para rasul. Rasul-rasul. Mengkoblikan dari sebelum engkau. Fahako maka turunlah. Biladina pada orang-orang yang sahiru mereka itu mencemooh. Ya. Minhum dari mereka. Dari Rasul. Nah ini Fahako man nubihi yasta apa yang turun itu adalah apa yang mereka Allah. Apa yang mereka Allah itu azab itu maksudnya. Jadi kalau dibuat kalimat lain ini fahako mangkanu bihi yastaziun billadina sakhiru minhum itu untuk memudahkan. Dibalik, tapi karena memang yang bukan
ada manusianya itu kan kalau kita dulu berjabatnya namanya kalimat inversi ya di kan harusnya gitu tapi juga kadang di dahulukan M-nya ini saya ini harusnya kan gitu untuk menekankan ini saya gitu nah ya jadi itu tadi fa'ilnya adalah mangkanu bihi ya sebenarnya atau maka turun apa yang mereka olok-olok turun mana pada siapa biladun fakiru minhum itu ya nah, selesai nih soal tadi nanti sudah tidak bicara lagi tuntutan-tuntutan mereka lah terus bicara apa Pak Mamun sudah selesai apa kira-kira pembicaranya ayo coba kita ini bicaranya coba lihat aja gak apa-apa untuk siap-siap agar besok tidak kaget ya coba ya kaitannya seperti yang saya sampaikan Quran ini ya kan apa coba nah besok bicara buktinya begitu ya kan tadi Quran bilang orang-orang sebelum kamu wahai penduduk Mekah lah yang mendustakan Rasul itu diazab kan gitu itu nah terus kan mereka buktinya kan itu kan itu nggak kira-kira akan tanya gitu kan nah buktinya besok gitu loh maksudnya nah gitu buktinya apa kalau kalian bukti siru bilar pergi kamu nah gitu kan makanya tanya kan apa jalan-jalan ya lihat tuh orang-orang seperti kamu belum jalan-jalan nah ya ujung-ujungnya betul itu nah ini yang sering saya sampaikan nah kita ini rata-rata kan cuma buat makan aja nggak cukup nah, tapi kalau orang barat itu betul ada dana untuk jalan-jalan di program lah awang kita buat makan aja kurang tapi kalau orang negara-negara maju nah pengaruh jujur jadi mereka ada dana jalan-jalan itu justru melaksanakan ini mereka lah ya, gitu ada bahkan ada tidak itu jalan-jalan gak ada sunnahnya maksiat doang kan gitu nah itu ya kan itu ya memang ini jalan-jalan gimana lah ayo mana saya kan ngalami ini waktu mengajak jalan-jalan anak-anak Lampung tuh nggak ada dalilnya gitu nah, cuman bahkan kalau di kita pikir boleh nggak kosor dan jamak ketika rekreasi sampai segitunya nah, nggak boleh kalau kita belajar takrib nggak boleh boleh kosor boleh jamak itu kalau perginya dalam jalan Allah tidak maksiat nah bagus pernah ngaji takrib jamin bab jamak kosor nah siapa yang boleh jamak kosor kalau jalan-jalan wisata kata guru saya nggak boleh jamak kosor nah, enggak adgin bahkan yang dilihatkan ya tapi pikir nggak begitu Pak termasuk apa namanya niatnya itu dibahas sama seperti gini Radinal mono ya jalan-jalan nggak menemukan makanan kecuali babi
Boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Nah, mendingan mati. Jam segitu. Aduh. Nah, bagus. Karena tadi nggak ada sunahnya tadi. Lah. Nah, jadi itulah ya. Nah, karena memang kalau jalan-jalan kan identiknya maksiat. Betul nggak? Nah, maka bagaimana kita jalan-jalan tidak maksiat? Wong kita apa? Nah, itu makanya ada dana uh, untuk wisata kan gitu. Nah, wisata rohani. Nah, itu tadi. Maka iya, kan saya minta tadi. Biar ini hubungannya apa? Kok tiba-tiba disuruh jalan-jalan? Padahal tadi bicara soal permintaan yang macam-macam dan apa namanya kelas bicara soal kelas tinggi lah orang itu. Tiba-tiba bicara soal apa? Jalan-jalan. Lah ini. Lah, wong tadi bicara soal akidah orang gitu. Orang-orang pada nuntut Rasul macam-macam. Rasul tidak ingin. Tiba-tiba suruh jalan aja. Ya gitu. Gitu maksudnya. Ya, jadi besok sudah tidak kaget lagi. Itulah dalam bahasa yang agak memang harus orang mengatakan tidak saja bahasan yang disebut dalam Al-Quran tanah subul ayat waswa. Apa maksudnya coba? Korelasi. Maka kalau tadi ini jalan-jalan bicaranya kan gitu. Sementara yang di depan tuntutan soal mukjizat. Nah, di mana korelasinya kan gitu? Kemarin juga tanya. Allahu somad. Kemudian apa korelasinya dengan lam yalid walad yulad? Nah, gitu. Nah, ini kalau tidak biasa memang gak sulit. Baru sekali-kalinya saya ngasih kuliah, yaitu ini yang mahasiswanya bilang, Imam, udah selesai dulu lah, pusing deh. Itu kemarin gitu mata kuliah SKB 4 kita baca tanasub. Nah, ya udah kita selesai dulu ya. Gitu. Udah panik kepalanya. Udah pikir, kamu belum terbiasa. Jadi mikir tanasub itu mereka nggak nyambung, pusing sendiri. Tapi memang kadang-kadang kita tidak, memang tidak berusaha menyambungkan. Quran ini kan satu rangkaian. Ya kayak tadi lah. Allahu somad dengan lam yalid walam yulad. Masih ingat apa tanasubnya? Nah, karena Allah ini adalah tempat bergantung, Allah tidak perlu punya anak. Kenapa? Karena orang punya anak itu tujuannya adalah untuk antara lain apa? Menggantungkan. Nah, gitu. Betul kan? Maka sampai ngangkat anak kan itu. Nah itu. Allah tidak perlu itu. Dia asomat kok. Nah gitu kurang lebihnya lah. Ya. Nah demikian para hewan minta manfaatnya. Maaf, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.